Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Eh, Kemudian sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang mau memimpin doa? Siapa, Mbak Apriliani atau Mbak Nur? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Resa silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, alangkah baiknya Bu Guru absen dulu ya. Untuk yang pertama, Mbak Nur Fadilah Damayanti. Apakah? Hadir, Bu. Yang kedua, Mbak Sherly Oktavinanda. Hadir, Bu. Mbak Koliza Zakia Rahma. Hadir, Bu. Mbak Apriliani. Hadir, Bu. Mbak Rafika Nabila. Ya, semuanya sudah hadir ya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita lafalkan Pancasila secara bersama-sama. Mari, 1. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial Indonesia. Baik, semuanya sudah hafal ya tentang Pancasila dari sila 1 sampai 5. Kemudian ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Atau pembelajaran apa? Tidak, Bu. Oh, tidak ada yang tahu ini ya. Kita hari ini mau belajar tentang bahasa Indonesia. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan Sudah, Bu. PPT-nya? Sudah, Bu. PPT-nya belum, Bu. Sebentar ya, ini masih loading. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya.
Hari ini kita, ya, sudah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, kelas 2, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui pengertian tentang kalimat perintah, ciri-ciri kalimat perintah dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menemukan kalimat perintah dalam percakapan dan teks cerita dengan benar. Yang selanjutnya yaitu apa itu kalimat perintah? Apa ada yang tahu? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Apakah ada yang tidak mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa itu Mbak siapa? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Nur. Silahkan Mbak Nur. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Oh, ya, betul sekali yang dikatakan Mbak Nur. Kita lihat ya untuk jawabannya. Apa itu kalimat perintah? Ini. Kalimat perintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu kalimat yang mengandung makna dan tujuan untuk memerintah seseorang agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Apakah sudah paham arti dari kalimat perintah? Paham, Bu. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama yaitu bahasanya harus sopan. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Jadi setiap kalimat perintah itu di akhir mesti terdapat tanda seru. Dan yang ketiga yaitu terdapat kata akhiran berupa lah. Contohnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian bersihkanlah lantai itu. Seperti itu. Kemudian yaitu jenis-jenis kalimat perintah. Yaitu pertama, kalimat perintah biasa. Yaitu kalimat perintah yang berisi mengenai perintah yang diucapkan secara langsung untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasa ini digunakan dalam percakapan kita sehari-hari, baik itu secara ucapan ataupun lisan ataupun tertulis. Contohnya itu seperti ini. Apabila kita bersama teman di dalam kelas, kemudian kita berkata kepada teman, "Tolong buka pintu sekarang juga." Seperti itu. Kemudian, apabila pada saat pagi ibu berkata, "Cepat habiskan sarapanmu." Seperti itu. Yang kedua, yaitu kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah ajakan berisi mengenai ajakan kepada seseorang untuk melakukan suatu hal. Kalimat perintah ajakan ditunjukkan kepada seseorang agar mereka mau melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Kalimat ini umumnya ditandai dengan adanya kata ajakan seperti ayo, mari, dan lain-lain. Contohnya kalimat perintah yang mengandung kata ayo ataupun mari yaitu contohnya
Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat ajakan, yaitu ayo ikut aku ke sekolah, kemudian ayo belanja di toko bersamaku, kemudian saat kita ingin mengajak teman kita untuk berkemah bersama, kita mengatakan, mari ikut kemah bersamaku. Kemudian yang selanjutnya yaitu mari ikut memancing dengan teman-teman di sungai. Seperti itu. Kemudian yaitu yang ketiga, kalimat perintah larangan. Kalimat perintah yang satu ini umumnya ditunjukkan untuk melarang seseorang dalam melakukan sesuatu. Kalimat perintah larangan biasanya memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan kata perintah di awal berupa kata jangan. Contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan, jangan mengambil barang yang bukan milikmu. Kemudian yang ketiga, jangan datang terlambat. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu jangan lupa belajar. Kemudian yang keempat yaitu kalimat perintah permintaan. Kalimat perintah ini merupakan kalimat yang berisi tentang sebuah perintah yang ditunjukkan pada seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Seperti permintaan atau permohonan yang sangat diharapkan agar orang dapat memerintah agar dilakukan. Kata ini biasanya diawali dengan kata tolong, harap, mohon, dan lain-lain. Contohnya yaitu yang pertama, tolong ambilkan makanan di atas meja. Yang kedua, kata harap. Harap mematuhi peraturan yang ada. Kemudian, harap berjalan di jalur kiri. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menemukan kalimat perintah dalam teks bacaan. Di sini siapa yang mau membaca teks di atas? Bisa membuka mikrofonnya. Ya, silahkan Mbak Rafika. Tetap berolahraga. Tak guru mencoba sekali pasangan mereka tertentu karena gerakan kaki anak tidak kompak. Kakinya terluka dan berdarah. Sari membantunya ke UKS. Tak guru mengingatkan lainnya dan berkata, kalian ketika berlari memakan langkah kalian terlebih. Ya, sudah lancar sekali ya Mbak Rafika membacanya ya. Kemudian dari teks di atas, kira-kira ada nggak kalimat larangan pada teks di atas? Ya, yang mana Mbak Rafika? Apakah tahu? Kalian dari langkah kalian terlebih. Iya, betul sekali Mbak Rafika. Eh, apakah sudah paham teman-teman semua? Sudah. Ya, terima kasih Mbak Rafika ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bacalah teks percakapan di bawah ini. Apakah ada yang mau membaca teks di atas? Saya, Bu. Ya, Mbak Arista. Bisa tolong dibacakan? Ini sendiri-sendiri atau berpasangan ya, Bu? Ini sendiri aja, nggak apa-apa, Mbak. Langsung dibaca saja. Ya. Teman-teman,
Bersihkanlah kelas sesuai dengan pembagian tugas. Siap itu, aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membersihkan lemari buku. Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas dengan sebaik-baiknya. Ya, apakah sudah? Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Arista. Anak-anak, apakah ada yang tahu di sini kalimat perintahnya ada di mana atau di percakapan bagian siapa? Saya tahu, Bu. Ya, Mbak Arista. Di bagiannya Putu yang bersihkanlah kelas sesuai dengan pembagian tugas, Bu. Ya, betul sekali. Apakah ada lagi yang lainnya selain Putu? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Oh, tidak ada yang tahu ya ini ya. Bagian ini, bagian Putu yang terakhir. Ayo kita bersihkan kelas dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalimat perintahnya pada teks percakapan di bawah ini, yaitu yang pertama disampaikan oleh Putu. Bersihkanlah kelas sesuai dengan pembagian tugas. Yang selanjutnya yaitu disampaikan oleh Putu lagi, yaitu kalimatnya berbunyi, ayo kita bersihkan kelas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, ini makna dari kalimat yang diucapkan oleh Putu. Putu kan bertugas sebagai ketua kelas. Kemudian Putu meminta teman-teman untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan masing-masing. Membuat kalimat perintah berdasarkan gambar. Jadi, ada yang tahu nggak makna dari gambar di PPT ini? Semuanya? Saya tahu, Bu. Ya, Mbak Arista. Maknanya ini mungkin itu yang menulis ketua kelasnya, Ya, menyusun tugas piket, Bu. menyusun tugas piket ya, atau menyusun pembagian untuk bersih-bersih kelas. Ya, terima kasih Mbak Arista. Sebenarnya apa sih makna dari gambar di atas? Yaitu kalimat perintah berisi, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai dengan pembagian tugas ya. Kemudian, arti dari gambar sesuai yang disampaikan oleh Mbak Arista tadi, Edo bertugas sebagai ketua kelas melakukan pembagian sesuai dengan tugas yang sudah dituliskan di papan tulis. Seperti tugasnya menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi, dan juga menghapus papan tulis. Kemudian sampai materi di akhir ini, apakah ada yang ditanyakan atau kurang dipahami? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, sudah paham semua ya. Ya, Bu. Ya, kalau sudah paham semua, kemudian yaitu tugas kalian ini dikerjakan secara mandiri ya, dikumpulkan minggu depan, yaitu menyebutkan 5 contoh kalimat perintah. Kemudian yang kedua yaitu melengkapi kalimat perintah.
Jadi contohnya titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Dan yang kedua, titik-titik jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima yaitu titik-titik sampah pada tempatnya. Baik, apakah ada yang kurang dipahami tentang tugas yang saya berikan? Sudah paham. Baik, kalau sudah paham, terima kasih karena telah bergabung pada kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin doa? Oh ya, silahkan. Baik, teman-teman. Di pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bisa keluar dari Meet ya. Ya, Bu.